Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu ia mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Pada zamannya Yesus, pemungut cukai dibenci, dicap negatif, dan dianggap hina oleh masyarakat. Pemungut cukai dan keluarganya juga sering dikelompokkan sebagai orang berdosa. Mengapa demikian? Karena mereka bekerja sebagai penagih pajak untuk pemerintah Romawi, penjajah bangsa Yahudi. Mereka memeras rakyat dengan cara menaikkan pajak, lalu memasukkan kelebihannya ke kantong pribadi. Dengan kata lain, pemungut cukai itu adalah pengkhianat bangsa sendiri dan sekaligus koruptor. Perikop Injil Markus hari ini mengisahkan bagaimana Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai, menjadi rasulnya. Lewi itu adalah nama lain dari Matius. Yesus memanggil Lewi dikala dia sedang bekerja di kantornya. Yesus berkata, "Ikutlah aku." Dan reaksi Lewi luar biasa. Ia berdiri dan mengikuti Yesus. Tidak ada dialog dramatis dilukiskan dalam Injil, namun reaksi Lewi menunjukkan bahwa dia segera menanggapi panggilan Yesus. Dia meninggalkan tempat duduknya untuk mengikuti Yesus. Itu berarti Lewi meninggalkan juga pekerjaan yang telah memberinya hidup dengan segala kebanggaan dan status yang melekat padanya. Mungkin kita heran, kok secepat itu reaksi Lewi untuk bertobat? Dalam diri Lewi pastilah sudah ada kerinduan untuk hidup yang bermakna dan untuk berjalan di jalan kebenaran dan keadilan dan belas kasihan yang lurus. Selama ini hati Lewi pasti merindukan Allah, meskipun dia tidak berani menunjukkan wajahnya di sinagoga, rumah dua orang Yahudi. Banyak orang tercengang memandang peristiwa panggilan Lewi. Bagaimana mungkin Yesus memanggil dan memilih seorang pendosa menjadi muridnya? Panggilan ini membuktikan Lewi sangat berharga di mata Tuhan. Mata Tuhan melampaui sekat status sosial hasil stigma buruk masyarakat. Bagi Yesus, Lewi memiliki titik-titik kebaikan yang dapat diandalkan dalam karya pewartaannya.
Ketika Lewi mengadakan perjamuan besar di rumahnya bagi Yesus dan murid-muridnya, hadir juga banyak pemungut cukai. Tentu saja kaum Farisi dan banyak orang lain tidak menyukai ini. Mereka katakan kepada murid-murid Yesus, mengapa dia makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengar itu dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kisah panggilan Lewi menunjukkan kepada kita betapa panggilan sebagai murid dan rasul adalah suatu inisiatif dan keputusan yang sepenuhnya hak prerogatif Tuhan. Dia berhak memanggil siapapun yang dikehendakinya, apapun latar belakang dan sejarah hidup yang bersangkutan. Yesus pasti tahu siapa Lewi, apa pekerjaannya, dan bagaimana pandangan orang tentang dirinya. Tetapi Yesus memanggilnya, ikutilah aku. Kisah panggilan Lewi mengulangi fakta bahwa tidak ada seorang pun yang tidak layak atau terlalu berdosa untuk ditolak oleh Allah. Setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk tujuan dan misi yang khusus dan unik. Yesus datang bukan untuk memanggil orang-orang saleh, tetapi orang-orang berdosa. Dan panggilan itu terutama dan pertama-tama ialah panggilan untuk pertobatan. Dari pengalaman panggilan Lewi kita belajar, kerahiman Tuhan jauh melampaui kedosaan dan ketidakpantasan manusia. Panggilan Tuhan serentak juga adalah rahmat yang mengubah hidup seseorang secara radikal. Dari pemungut cukai menjadi rasul Tuhan, dari seorang pendosa menjadi seorang yang dikasihi. Kita pun dalam artian tertentu memiliki pengalaman Lewi dalam hidup kita, yakni bahwa kita adalah pendosa-pendosa yang dikasihi Allah. Apapun masa lampaumu, kamu berhak memiliki masa depan karena kerahiman, belas kasih, dan cinta Tuhan. Yesus tidak menuntut kesempurnaan dari kita, tetapi minta kesiapsediaan kita untuk dibimbingnya dan dilibatkan untuk pengembangan gerejanya. Allah menghendaki siapapun bisa terlibat dalam karya keselamatannya. Semua diberi tawaran yang sama. Bahkan orang yang dipandang pendosa pun dipanggilnya.